Disampaikan ke orang tuanya, "Mak," sambil menangis, "Mohon maaf, Mak, saya tidak bisa digusur, tapi saya di sini sudah pintar mengaji, sudah sholatnya rajin 5 waktu." Akhirnya mamanya menangis. Dulu isi lapas rutan itu hanya pencuri, pembunuh, perampok. Sekarang malah isinya lebih banyak narkoba. Didominasi oleh Didominasi oleh kasus warga narkotika. binaan dan Warga narkoba. binaan narkotika. Sehingga bahkan pernah ada saya tanya, daun pintu pun yang di rumahnya dibuka untuk dijual, Iya. untuk mendapatkan barang. Selamat datang di Talang Institut Literasi dan Kolaborasi. Kejahatan di Indonesia semakin hari semakin meningkat dan memicu rasa penasaran masyarakat untuk bagaimana cara mengatasi angka kejahatan ini. Hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yang sangat handal di bidangnya. Bang Asari, gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Beliau merupakan kepala lapas Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan yang akan berbagi tentang bagaimana kehidupan di balik jeruji, Bang, di Takalar khususnya. Dan ini pasti akan memicu rasa penasaran masyarakat dan bertanya, Bang, tentang bagaimana sih sebenarnya kehidupan Abang sebagai kalapas dan jajaran untuk kemudian melakukan tugas fungsinya, mengatasi para dalam tanda kutip kalau kita bisa bilang, Bang, ya, dulu orang dan sampai sekarang mengatakan napi. Nah, kita kenalnya napi, Bang. Apakah ada istilah-istilah lain? Terus lapas ini kan orang selalunya gunakan dalam bahasa formal, Bang. Ya. Selalunya masyarakat kita kenalnya penjara, Ya. menimbulkan efek jera. Nah, Ya. mungkin sedikit bisa berbagi, Bang. Ya, baik, terima kasih. Lapas dulu itu dikenal dengan penjara, Ya, sehingga orang masih beranggapan bahwa penjara itu menyiksa, menyakiti. iya, Tapi setelah berkembangnya waktu dan ilmu pengetahuan, maka penjara ini berubah menjadi pemasyarakatan. Sehingga kita selaku pelaku di dalamnya, bagaimana tugas fungsi lapas itu, bagaimana kita membina para pelanggar hukum. Nah, kami sendiri selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Beta Kalar yang di Sulawesi Selatan, sejak kami dibina setelah selesai pendidikan, maka kami sadar bahwa tugas kami ini sangat berat. Kita menghadapi orang-orang yang memang dinyatakan bersalah oleh undang-undang. betul. Dan itu tidak satu kejahatan, banyak sekali. Mulai dari pembunuhan, pencurian, perampokan, begal, narkoba, korupsi. Semuanya berkumpul dalam satu tempat. Sehingga bagaimana selaku Kalapas dan teman-teman kami yang ada di bawah, betul-betul harus memiliki rasa menjiwai bagaimana membina, membimbing, mengamankan, merawat warga binaan. Mbak tadi mengatakan bahwa narapidana, tapi sekarang kita lebih bagaimana mereka itu dinamakan sebagai warga binaan, sehingga mereka itu tidak merasa terstigma bahwa dia keluar itu, saya mau jadi penjahat lagi karena saya sudah dinyatakan narapidana. Tapi sekarang kita berikan nama dengan warga binaan pemasyarakat. Sebelum kita masuk lebih jauh nih, Bang, tentang lapas dan kehidupan di balik jeruji, saya pengen mengulik sedikit tentang Abang nih. Posisi prestis sebagai kalapas. Kita tahu prosesnya pasti nggak mudah, Bang. Abang dulu pendidikan di mana, Bang? Baik, sejauh ini sebagai kalapas tidak ujuk-ujuk kita sebagai kalapas. Ya, betul, Bang. Tapi kami melalui proses kami kebetulan dari pondok dulu, sehingga setelah dari pondok masuk mendaftar di Akademi Ilmu Pemasyarakatan selama 3 tahun. Setelah itu, tepatnya di tahun berapa itu, Bang? Di tahun 1999 kami selesai. Di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Setelah itu kita ditempatkan di seluruh Indonesia. Kebetulan kami ke Makassar, berkeliling di sana mulai dari lapas narkotika, Kanwil, Sopeng, Baru, Pangkep, akhirnya ke lapas Takalar. Itulah proses kami sehingga pada saat ini orang mengatakan itu kalapas beranggapan prestisius. Tidak, kita melalui proses yang sangat panjang, melalui pendidikan yang ketat, sehingga proses itu harus kita lalui dan perlu pengetahuan-pengetahuan karena kami ini tidak menghadapi kertas. Betul, Bang. Kalau kertas dihadapi selesai jam waktu pulang ya kita pulang.
Ya. Tapi kita menghadapi warga binaan yang notabene mereka punya hati, punya perasaan, punya pikiran. Betul. Yang mereka harus kita arahkan, kita bimbing, kita bina sehingga dia tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Itulah tugas fungsi kami. Bagaimana membina mereka ini yang notabene dinyatakan oleh undang-undang bahwa kamu melakukan pelanggaran. Contoh kasus narkoba dihukum 5 tahun. Luar biasa 5 tahun itu, Mbak. Luar biasa. Kita saja dikurung dalam satu kamar 1 hari. Setengah mati kita. Kalau kita Berpikir bisa jauh. bilang 5 Ya. tahun itu 1 periode presiden, Bang, ya. Periode presiden. Oleh karena itu tidaklah menjadi berpikiran bahwa proses itu tidak semudah yang kita pikirkan. Orang beranggapan, sudahlah, apa yang diurus di dalam penjahat semua, tidak. Pikiran masyarakat itu dikiranya kita itu hanya sekedar menahan, mengurung, mengunci. Tidak. Ya, betul, Bang. Sekarang bagaimana mereka kita bina, bimbing, kita rawat, kalau sakit kita rawat, mereka yang buta huruf kita ajarkan pendidikan dan lain sebagainya. Oke, mengenai posisi lagi nih, Bang, Ya, sebagai ya, Kalapas. ya. Pernah nggak sih, Bang, atau mungkin Abang pernah mengalami untuk menduduki posisi yang cukup prestis ini ada fee atau mungkin setoran-setoran khusus gitu, Bang? Karena kan kita tahu, Bang, untuk menjadi dan menempati posisi ini, kalau Abang bilang kan prosesnya cukup panjang dan lain segala macamnya. Indonesia ini kan kalau orang bilang the power of kekuatan orang dalam. Abang gimana nih, Bang? Oke, menduduki suatu jabatan itu, apalagi seorang Kalapas, tidaklah ditentukan melulu sesuai dengan yang Mbak pikirkan bahwa harus ada kedekatan, harus ada apa. Tapi kita memang betul-betul menunjukkan integritas, menunjukkan kualitas diri bahwa kita mampu mengemban jabatan. Karena jabatan ini tidak seperti jabatan-jabatan yang lain. Dan tadi saya sudah sampaikan, setelah kita tulis, selesai, simpan. Oke. Tapi tidak, kita masih menyimpan permasalahan. Kami pun kalau pulang ke rumah masih berpikir, tidak ada ini pelanggaran di dalam, tidak ada kepelarian, tidak ada keperkelahian. Karena mereka dari jumlah penghuni itu semuanya bermasalah. Jadi 300 misalnya, 300 napi, 300 masalah. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi hal yang dipertanyakan itu bahwa menduduki suatu jabatan tertentu berarti tidak pernah terjadi, Bang, ya? Tidak pernah terjadi. Jadi memang harus berintegritas tinggi. Apalagi kami punya motto di Kementerian Hukum pasti. Dan punya tugas yang sangat penting, Bang, ya, di tengah masyarakat. Kita ingin tahu juga nih, Bang, di Lapas Takalar berapa banyak sih, Bang, kasus yang dihadapi dan kejahatan apa yang kemudian paling tinggi gitu di internal Lapas Takalar itu? Jumlah penghuni di Lapas Takalar per hari ini 564 orang. Dari 564 orang, tertinggi kejahatan yang di sana kasus narkotika sebanyak kasus narkotika. Ya, 450. 450 dari 564 adalah kasus narkotika. Mereka-mereka yang terlibat ini, Bang, usianya apakah ada yang produktif, Mbak, ya? Sangat produktif. Kira-kira ada range umurnya itu antara 20 sampai 35. Itu produktif semua. Berarti generasi yang aset emas banget nih, Bang, ya. Jadi mereka ini memang butuh masa-masa labilnya mereka ini. Sehingga dengan kasus narkoba yang ada dengan usia yang masih produktif, tentu ini harus menjadi peluang buat kami sekaligus bagaimana mereka keluar dari tempat kami di lapas itu bermanfaat dan mempunyai keahlian setelah keluar dari lapas. Untuk penanganan, Bang, dari 564 kasus tentu memiliki masa tahanan yang berbeda-beda, penanganan yang berbeda-beda juga kan. Ada program khusus nggak, Bang, dari lapas? Maksud saya kalau kita lihat ya secara umum masyarakat melihat masuk penjara gitu kan, negatif gitu, Bang. Terus selalu juga kita dipertontonkan di berita terjadi perkelahian di dalam, terjadi perselisihan, bahkan kalau dalam tanda kutip, Bang, stigma yang berkembang atau berita-berita yang berkembang mengenai napi narkotika ini, terjadi transaksi, Bang, di dalam. Saya ingin tahu, Bang, kira-kira di dalam itu pernah ada isu-isu transaksi seperti itu tidak, Bang? Khususnya yang narkotika tadi, Bang. Dari awal bahwa tugas fungsi kami itu dalam membina. Betul. Jadi ada 2 fungsi yang utama yang kami laksanakan. Yang pertama adalah fungsi pembinaan, baik pembinaan kemandirian maupun kepribadian.
Kalau pembinaan kemandirian itu berupa kita lengkapi mereka dengan life skill. Contoh di tempat saya di Lapas Takalar itu, mereka kami bekali mereka dengan yang ada sekarang kami programkan dalam mencukur. Itu penting sekali karena merupakan hal yang bisa dibawa pulang. Pengelasan, tukang kayu. Berarti ini lebih ke skill yang akan menunjang kehidupan ya, mereka pasca keluar, Bang. setelah keluar dari lapas. Oke. Yang kedua adalah pembinaan kepribadian. Oke. Kepribadian itu mereka rata-rata bersyukur, mengatakan, Pak, kami ini sebelum masuk tidak bisa mengaji. Berarti ada pembinaan spiritual juga, Bang. Ya. Jadi rata-rata itu mereka bersyukur ada hikmah di balik mereka di penjara. Pak, saya dulu biar huruf alif saya tidak tahu. Nah, setelah di lapas ini alhamdulillah sudah tamat 2 kali. Bahkan sholatnya tidak pernah bolong-bolong. Kalau selama dia di luar, masjid dilewati saja, tidak pernah dilihat itu masjid. Apa itu masjid? Dia tidak tahu masjid. Setelah dia masuk, mereka sudah mengenal masjid, bahkan sudah bisa menghafal Al-Quran. Nah, inilah yang kita kembangkan supaya stigma masyarakat yang Mbak tadi bilang bahwa masih negatif. Nah, inilah yang kita harus rubah. Ini tantangan sekaligus peluang. Bagaimana kita stigma masyarakat kita balik menjadi hal yang positif. Okay. Nah, ada kejadian menarik begini. Di Lapas Takalar sendiri kami membuat program pembuatan songkoraca. Itu di mana-mana belum ada, bahkan hampir punah di Takalar. Nah, kita alihkan masuk programnya itu, kemudian warga binaan yang kita suruh berproduksi. Nah, ini salah satu bentuk pembinaan yang kita lakukan dan membudidayakan, melestarikan budaya yang ada di Takalar. Dan mereka sangat berterima kasih. Kenapa? Karena mendapatkan premi. Premi itu adalah merupakan keuntungan. Iya. Yang kita berikan kalau ada laku, kita bagi hasil. Okay. Nah, inilah hal yang harus kita bangun, bahwa lapas ini tidak semata-mata menciptakan atau produk yang dibilang tadi orang mengurung dan mengunci, Bang ya. Sudah masuk, sudah selesai, kayak binatang saja tidak. Nah, kemudian yang kedua, ada peredaran narkoba di dalam. Nah, inilah hal yang harus kita luruskan bersama. Bahwa di lapas itu bukan lagi tempatnya untuk memakai, bukan lagi tempatnya untuk mengedarkan, tapi betul-betul kita mengamankan mereka supaya tidak melakukan pelanggaran hukum yang dilakukan sebelumnya. Program yang kami lakukan, contoh, harus tes urin sebelum masuk lapas. Secara periodik kita lakukan tes urin. Secara periodik. Khususnya bagi yang 450 tadi, Bang. 450. Sehingga betul-betul kita mengontrol mereka supaya dia tidak ketergantungan lagi dengan narkoba. Dan itulah tugas yang kami lakukan. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena siapa lagi akan melakukan kalau bukan kami ini? Ya, yang bertugas. Kalau sudah di luar masyarakat, aduh, orang sudah cuek, ya lu, gue. Ada lagi melihat itu, kau mau mati kayak kamu apa? Ya terserah. Nah, di lapas inilah mereka kita betul-betul kita bina, kita bimbing mereka, kita arahkan supaya setelah keluar dia menjadi masyarakat. Pernah tidak, Bang, sudah lepas bebas ini masa tahanan, tapi masuk lagi dengan kasus yang sama, atau bahkan sebenarnya bisa jadi lebih ngeri lagi nih kejahatannya, Bang? Oh, banyak. Banyak ya? Di Takalar sendiri, Bang, kira-kira berapa persen, Bang? Jadi kita itu orang yang memulai tindak pidana namanya residivis, mengulangi tindak pidana. Nah, rata-rata mereka yang mulai tindak pidana itu adalah kasus-kasus narkotika. Dari 450, 20% adalah residivis. Mungkin sekitar kurang lebih sekitar ada 50-60-an. Dan itu masuk karena setiap napi tahanan baru masuk itu kita asesmen dulu. Kenapa kau masuk lagi? Pak, tidak ada pembeli susu kasihan. Tidak ada pembeli beras. Nah, ini semata-mata harus kita perhatikan bukan saja dari sisi lapasnya, tapi dari sisi pemerintah, dari sisi keluarga, dari sisi masyarakat. Ini harus merangkul mereka. Jangan semua harus berperan. Dari sisi pemerintah utamanya, bagaimana setelah mereka keluar, dia harus diberdayakan. Jangan dibiarkan mantan napi. Tidak usah diperhatikan, mantan penjara. Iya. Itu tambah menjadi-jadi. Bahkan stigma yang berkembang, Bang. Mantan narapidana atau mantan warga binaan di lapas ini, kalau masuk ke masyarakat itu sulit untuk diterima, Bang. Iya, itu dia. Itu dan pengulangan kejahatan tadi, yang apa tadi istilahnya, residivis. Ketika mereka mengulangi kembali kejahatannya, sebenarnya peran penting masyarakat kita yang ada di lingkungannya ini seberapa besar, Bang?
Luar biasa Mbak, Luar karena biasa. kita sudah bukan lagi ranahnya untuk mengawasi mereka. Ya, Setelah dia bebas dari lapas, kembali ke masyarakat. Ini sudah produk masyarakat. Kau mau apakan mantan napi ini? Makanya kami sudah didik mereka, kita berikan sertifikat, misalnya tadi itu sertifikat kelas, itulah yang dia bawa keluar. Pak, ini ada sertifikat, bisa tidak kami diterima. Nah, masyarakat inilah yang menjadi kunci utama supaya mereka ini tidak melakukan tindak kejahatan. Ya rangkul mereka, kasih pekerjaan, apa ke, cari jadi satpam ke, jadi penyapu ke, supaya dia tidak kembali ke pekerjaan lamanya. Itu yang pemerintah dan masyarakat harus lakukan. pasca lepas itu Bang, dari lapas sendiri ini ada semacam monitoring tidak Bang? Entah itu telepon secara berkala Ya, atau mungkin pengawasan secara berkala ya, di periode tertentu. ya, Karena kan masyarakat ini juga pasti kalau mungkin ya kita memposisikan diri Bang, ya, 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 ya kan kejahatan kamu lakukan sendiri, ya, lalu kamu bebas, terus kamu masuk lagi kok salahin ya, saya gitu ya, Bang. ya, ya, Itu kan ini umum ya, ya. betul. Tapi setelah dari situ kira-kira ada nggak Ya, Bang? ada program napi yang bebas atau warga binaan yang bebas itu, ada namanya bebas bersyarat. Ya, Nah, bebas bersyarat itu menjadi pengawasan Balai Pemasyarakatan selama 1 tahun ke depan. Jadi mereka ini masih dipantau, kamu melakukan apa? Kamu melakukan tindak pidana. Kapan dia melakukan tindak pidana akan ditarik kembali. Setelah lewat itu, kita kembalikan ke masyarakat. oke. Ya, Di selama menjabat nih Bang, ada kisah inspiratif nggak Bang yang bisa dibagi ke ya, kita semua baik. tentang bagaimana kemudian Abang selama ini menjalani posisi ini Ya, dan kita tahu itu nggak mudah gitu ya, kan. Nah, masyarakat juga perlu tahu ya. apa kira-kira Oke. Bang Ada satu yang saya ingat waktu tugas sebelumnya di Rutan Pangkajen, di Pangkajen. namanya Ilham. Ya. Ilham ini narkoba. Dia tidak pernah mengaji, tidak tahu sholat. Mm. Setelah masuk, kita bentuklah namanya itikaf di masjid. Jadi setiap 3 hari harus di masjid terus. Akhirnya pintar mengaji. Kemudian sholatnya sudah rajin. Nah, waktu masa pandemi, kita calling orang tuanya, karena tidak bisa membesuk ini ya, tidak bisa datang ke rutan untuk membesuk. Nah, disampaikan ke orang tuanya, "Mak," sambil menangis, "Mohon maaf, Mak, saya tidak bisa dibesuk, tapi saya di sini sudah pintar mengaji, sudah sholatnya rajin 5 waktu." Akhirnya mamanya menangis. Wow, menangis di Zoom kita itu, kita fasilitasi Zoom. Wah, terima kasih Ilham, baik-baik di sana, sambil menangis orang tuanya, mamanya. Selama ini kau tidak pernah, pokoknya semua dilakukan lah. Mau, pokoknya mencuri lah. Karena narkoba itu kalau tidak ada uang pasti mencuri. Ilham ini gas yang masih, kompornya yang masih menyala, gasnya diambil untuk dijual. Waduh. Nah, inilah yang menjadi menjadi kebanggaan kami. Setelah dia bebas sering telepon, "Pak, Bapak di mana?" "Oh, di Takalar deh." "Pak, saya keluar kalau etikaf di masjid. Saya selalu mengingat kata-kata Bapak, saya tidak akan menikah dan saya tidak akan melakukan narkoba." Itulah kesyukuran kami selaku pembina. Kami tidak bisa dinilai dengan misalnya uang apa. Wah, inilah kesyukuran kami karena mereka itu bisa istiqamah di jalan. Ilham, cari ke istri supaya kau baik, cari pekerjaan yang lebih baik, jangan kembali ke dunia sebelum. Dan itu yang dia lakukan. Dan kami selalu baku telepon dengan dia. "Pak, saya di sini Pak, saya di Kalimantan Pak. Bikin apa di sana?" "Lagi keluar Pak." Oh, "Kerja apa Ilham?" "Anu Pak, lagi sopir Pak." "Oh ya." Itulah yang kami lakukan secara salah satu. Dan masih banyak lagi karena napi kami banyak. Dan banyaklah kisah-kisah lain yang mungkin tidak bisa kami ceritakan semua karena banyak. ada ini nggak Bang? Kalau dari kisah Ilham tadi ini kan ya kita lihat cukup menarik dan Ya, alhamdulillah lapas kemudian melakukan tugas fungsinya di ranah-ranah itu. Ada bisa berbagi sedikit nggak Bang tentang cara kemudian menghadapi penjahat atau kita bisa agar masyarakat ini bisa meminimalisir bersama Bang ya, angka kejahatan itu? ya, kejahatan itu tentu bukan tugas kami semata. Ya, Ada pihak kepolisian yang selaku pembina masyarakat terkait dengan kejahatan itu. Yang bisa dari ranah kami adalah bagaimana menghimbau masyarakat supaya dari kejadian-kejadian yang kami himpun dari asesmen mereka itu,
kejahatan itu bisa bisa ditekan atau bisa dihindari dengan keluarga, kehangatan keluarga. Karena rata-rata mereka itu masuk menyampaikan, Pak, saya kurang perhatian, apalagi anak-anak ini. Pak, saya tidak ada pekerjaan. Tentu ini kan kembali kepada keluarga. Sehingga kami beranggapan bahwa kejahatan itu diminimalisir dari keluarga. Kapan keluarganya harmonis, pendidikan bagus, maka yakinlah kejahatan bisa diminimalisir. Yang kedua, bagi masyarakat yang mau menghindari itu, bagaimana program pendidikan agama dan pendidikan yang baik tentu menjadi fondasi kuat, tidak terlibat dengan kejahatan. Karena kejahatan sekarang semakin banyak. Dulu kita tidak mengenal narkoba. Dulu isi lapas rutan itu hanya pencuri, pembunuh, perampok. Sekarang malah isinya lebih banyak narkoba. Didominasi oleh kasus narkoba. Warga binaan narkoba. Sehingga pengawasan orang tua terhadap anak-anak kita ini harus lebih optimal. Itu yang harus dilakukan sekarang ini, karena yang mendominasi kasus. Dan kami ini berpengalaman langsung dengan warga binaan ini. Setiap masuk kita tanya, kenapa? Pak, orang tua merantau ke Irian Jaya, tidak ada lagi yang perhatian, sisa mamanya yang perhatikan. Mamanya pun kadang ya sibuk dengan jualannya. Akhirnya mereka mencari kesibukan lain, ketemu teman-teman di luar. Akhirnya awalnya mencoba, lama-lama kecanduan betul lah. Akhirnya apa? Sarung mamanya dicuri untuk dibelikan narkoba. Sarung yang terlipat di lemari. Bahkan pernah ada saya tanya, daun pintu pun yang di rumahnya dibuka untuk dijual, untuk mendapatkan barang. Nah, inilah yang harus kita lakukan selaku masyarakat supaya tindak kejahatan ini mulai dari keluarga kita, tata anak-anak kita supaya kedepannya lebih bagus. Dalam proses pembebasan napi nih Bang, kita tahu harusnya wajibnya mereka menjalani masa tahanan, ya kan. Tapi dalam proses itu pernah nggak Bang ada yang ya lobby-lobby khusus ke Abang selaku ketua lapas atau mungkin ada orang dalam gitu kan, yang kemudian bisa nih nego dong, atau nggak apa-apa deh saya di dalam, tapi saya bisa kontak si A si B gitu Bang. Tentu ini menjadi isu yang kadang banyak berkembang, bahwa ada orang dalam lah yang bisa diatur untuk mengurangi atau paling tidak lobby-lobby khusus Bang. Lobby-lobby khusus. Saya kira itu banyak hal yang kita hadapi dengan perkembangan zaman sekarang, dengan kasus-kasus yang berkembang, ada tipikor, ada narkoba, yang tentu mereka mungkin ada kelebihan lah untuk bagaimana teman-teman pegawai ini bisa dipengaruhi untuk ada sedikit apa. Tapi kami yakinkan bahwa kami selaku kepala lapas yang membina 83 pegawai, kami selalu memberikan penguatan bahwa integritas menjadi hal utama dalam bertugas. Berarti tidak ada ruang sedikit pun untuk transaksi khusus. Saya sudah yakinkan kepada teman-teman pegawai, kapan ada yang melakukan itu, maka kami akan mengambil tindakan. Jangan sampai negara dikalahkan dengan kejahatan. Itu yang perlu kita tegaskan kepada petugas kami. Siap. Baiklah, saya pengen sedikit Bang Abang mungkin berbagi di akhir agar kita semua bisa melihat ini sebagai suatu pembelajaran dan ya berbenah diri Bang. Lapas rutan itu sebagai pembelajaran hidup. Kenapa saya bilang begitu? Banyak hal yang harus kita petik dari ini. Banyak orang datang ke rumah, orang tuanya datang ke rumah, Pak, kenapa anak saya ditahan? Nah, inilah yang kejadian yang harus kita pelajari. Bahwa kejahatan anak itu harus didominasi pengawasan dari keluarga. Kemudian yang kedua, pembinaan warga binaan itu ditentukan oleh 4 aspek. Pertama dari sisi pemerintah, yang kedua dari sisi keluarga, ketiga kami selaku pembina, dan yang keempat adalah sarana prasarana. Keempat hal inilah yang menunjang proses pembinaan yang ada di dalam. Sehingga kalau keempat-empatnya ini satu padu, kita akan menghasilkan warga binaan yang paripurna. Insyaallah mudah-mudahan mereka bisa keluar ke masyarakat, bisa ikut dalam program pembangunan ke depan. Dan banyak tokoh-tokoh yang mantan napi yang berhasil. Contoh, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, kan mantan napi, sekarang jadi Ustadz. Dan banyak tokoh-tokoh lain.
Bahkan Soekarno pun pernah di penjara. Jadi Walaupun presiden. sebagai tahanan politik, Walaupun Bang ya. tahanan politik, tapi kan dia di penjara. Iya, Dan bahkan banyak tokoh-tokoh lain betul. yang tidak menutup kemungkinan bahwa mantan napi bisa menjadi orang-orang hebat ke depan. Ya. Baik, berbicara tentang kehidupan di balik jeruji bersama Kalapas yang sangat hebat ini ya Bang kita, Bang Asari, tidak melulu kita melihat kejahatan ini sebagai angka yang kemudian terus meningkat di Indonesia, dan kejahatan itu adalah hal-hal yang kemudian ketika mereka pelaku kejahatan lepas dari kehidupan yang suram ini, maka mereka adalah orang-orang yang tersisih, terbuang dari masyarakat. Perlu peran serta kita semua agar tugas fungsi abang kita selaku Kalapas ini juga bisa berjalan dengan maksimal, dan tentu kehidupan yang tertib di tengah sosial masyarakat ini juga bisa tercipta. Maka hari ini kami akhiri podcast bersama Kalapas Takalar yang insya Allah juga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk hari ini dan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menonton Talang Institut Literasi dan Kolaborasi.